Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Iqbal Hanaf Kairullah dengan NIM akhir 008. Di sini aku dari kelompok SAF yang dimana ada teman aku yaitu Panduku Kurniawan dengan NIM akhir 054. Di sini kami ingin menjelaskan tentang pengertian SAF, pengaplikasian SAF, dan material pembuatan dari SAF itu sendiri. Kita next saja. Yang pertama itu adalah pengertian dari SAF atau poros. SAF atau poros adalah komponen mekanik yang berfungsi untuk mentransmisikan daya dan gerakan dari suatu bagian mesin ke bagian lainnya. Dalam sistem mekatronika, poros memainkan peran penting dalam menghubungkan aktuator seperti motor dengan elemen mekanik lainnya. Di sini ada contoh seperti roda gigi, uli, atau beban yang digerakkan. Itu ada fungsi utama dari SAF itu sendiri. Fungsi utama dari SAF itu ada 4. Yang pertama itu adalah sebagai transmisi daya atau SAF mentransmisikan energi dari sumber tenaga semisal motor ke elemen lainnya seperti roda. Lalu yang kedua adalah pendukung komponen berputar, yang dimana SAF menghubungkan berbagai komponen yang berputar dalam mesin, misalnya menghubungkan motor dengan gear. Lalu yang ketiga adalah menjaga keselarasan dari rotasi dengan komponen yang berputar dalam sistem untuk berputar secara bersamaan. Lalu yang terakhir, menahan beban. SAF juga digunakan untuk menahan beban, baik itu beban radiasi yang dihasilkan oleh komponen yang digerakkan. Next, di sini ada jenis-jenis SAF. Seperti yang kalian lihat sendiri, di sini ada 3 gambar SAF. SAF itu adalah SAF transmisi, SAF spindle, dan juga SAF engkol. Next, di sini adalah material pembuat dari SAF itu sendiri. Yang pertama itu adalah baja karbon. Memiliki kekuatan dan kekerasan yang baik, cocok untuk aplikasi dengan beban yang tinggi. Lalu yang kedua adalah baja paduan. Mengandung elemen tambahan seperti krom atau nikel untuk meningkatkan sifat mekanik dan ketahanan dari korosi. Lalu yang ketiga adalah stainless steel. Stainless steel ini tahan terhadap korosi dan sering digunakan dalam lingkungan yang memerlukan kebersihan tingkat tinggi atau terpapar dari bahan kimia. Lalu pembuatan SAF yang keempat yaitu berbahan aluminium, ringan dan memiliki konduktivitas termal yang baik, cocok untuk aplikasi dengan bahan sedang dan kebutuhan pengurangan berat. Desain dan pertimbangan teknik pada SAF itu sendiri, itu yang pertama adalah beban mekanik, menentukan beban torsi dan gaya aksial yang akan diterima oleh poros. Lalu yang kedua adalah kecepatan dari rotasi SAF, mempertimbangkan kecepatan operasional untuk menghindari resonansi dan memastikan umur pakai yang panjang dari SAF yang digunakan. Lalu yang ketiga adalah defleksi dan kekakuan, memastikan bahwa poros tidak mengalami defleksi berlebihan yang dapat mempengaruhi kinerja dari sistem. Lalu yang terakhir adalah metode pembebanan, menilai bagaimana beban diterapkan, apakah secara statis ataupun dinamis, dan dampaknya terhadap desain poros dari SAF yang kita gunakan. Di sini teman-teman bisa melihat itu adalah aplikasi dari SAF. Di sini robotika. Pada sistem robotika, SAF digunakan untuk menghubungkan motor dengan lengan robot untuk menggerakkan sendi-sendi. Lalu pada sistem konveyor, SAF digunakan untuk mentransmisikan daya dari roller atau belt untuk memindahkan barang. Lalu selanjutnya pada mesin CNC, SAF ini digunakan untuk menggerakkan spindle yang memutar alat potong dari mesin CNC tersebut. Lalu yang terakhir pada kendaraan. Fungsi SAF pada kendaraan itu adalah mentransferkan tenaga dari motor listrik ke roda penggerak. Yang terakhir merupakan kesimpulan dari SAF itu sendiri. SAF adalah elemen kritis dalam sistem mekatronika yang berfungsi sebagai transmisi daya dan mendukung komponen berputar. Pemilihan jenis poros dan material yang tepat serta desain yang optimal sangat berpengaruh terhadap performa dan keandalan sistem secara keseluruhan. Oke teman-teman, mungkin sekian dari
dari aku sebagai perwakilan dari kelompok SAF. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.